Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran tematik tema 4 subtema 4 Soleh dan Solehah 2 Cordoba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Dan pastinya kalian sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Baiklah, kalau semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sebelumnya kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran tematik hari ini, kita akan belajar di muatan matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bangun ruang ya, dan macam-macam bangun ruang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang unsur-unsur bangun ruang. Apa saja ya yang merupakan unsur-unsur dari sebuah bangun ruang? Ayo, siapa yang tahu? Sebuah bangun ruang dapat memiliki unsur-unsur antara lain sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Unsur-unsur ini bisa saja sama banyak atau jumlahnya sama dengan bangun ruang lainnya. Ayo, siapa yang tahu bangun ruang apa yang memiliki jumlah sisi, titik sudut, dan juga rusuk yang sama? Ya, benar. Bangun ruang yang memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang sama antara lain adalah bangun ruang kubus dan balok. Ya, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana menentukan sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Nah, balok dan juga kubus adalah bangun ruang yang memiliki jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama. Nah, beberapa bangun ruang lain juga dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut ya anak-anak. Di rumah, anak-anak bisa mencoba ya bangun ruang apa lagi ya yang memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk yang jumlahnya sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok ya. Nah, ini adalah gambar bangun ruang kubus. Apa ya benda yang berbentuk seperti bangun ruang kubus ini? Ayo, kemarin kita sudah belajar ya anak-anak. Benda yang berbentuk bangun ruang kubus contohnya adalah rubik. Nah, di dalam kubus ini terdapat unsur-unsur seperti sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Coba, ada berapa jumlah sisi dari kubus? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, banyak sisi dari sebuah bangun ruang kubus adalah 6. Lalu, ada berapa ya banyak rusuknya? Ya benar, banyak rusuknya adalah 12. Lalu ada berapakah jumlah titik sudutnya? Benar sekali, jumlah titik sudut dari kubus adalah 8. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bangun ruang balok. Nah, jangan sampai tertukar ya anak-anak antara bentuk dari bangun ruang kubus dan bentuk bangun ruang balok. Nah, ini adalah bentuk dari bangun ruang balok. Ayo, benda apa ya yang bentuknya seperti bangun ruang balok? Ya benar sekali, lemari. Lemari berbentuk seperti bangun ruang balok. Nah, sekarang coba hitung jumlah dari sisi dari bangun ruang balok. Ada berapa ya jumlah sisi bangun ruang balok? Ya benar, sisinya berjumlah 6. Sedangkan rusuknya ada berapa? Ya, jumlah rusuk dari bangun ruang balok adalah 12. Lalu, ada berapa jumlah titik sudut dari balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, banyak titik sudut dari sebuah balok adalah 8. Nah, jika kita lihat ternyata bangun ruang kubus dan balok ini memiliki jumlah sisi yang sama yaitu 6, rusuk yang sama yaitu 12, dan jumlah titik sudut yang sama yaitu 8. Sehingga bangun ruang kubus dan balok memiliki kesamaan unsur ya, dan dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang yang memiliki unsur-unsur yang sama. Baiklah anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang prisma segitiga dan juga 5 segitiga ya. Yang pertama adalah prisma segitiga. Ya, seperti ini adalah bentuk dari bangun ruang prisma segitiga. Nah, apa ya benda yang berbentuk seperti prisma segitiga? Ya benar, benda yang berbentuk seperti prisma segitiga salah satunya adalah tenda. Ada berapa jumlah dari sisi, rusuk, dan titik sudutnya? Kemarin kita sudah belajar ya. Ya, banyak sisi dari sebuah prisma segitiga adalah 5. Sedangkan banyak rusuknya berapa? Ya, banyak rusuknya adalah 9. Dan banyak titik sudut dari prisma adalah 6. Nah, jelas ya anak-anak ya. Berikutnya kita akan belajar tentang 5 segitiga. Ini adalah bentuk bangun ruang 5 segitiga ya. Alasnya dan sisi-sisinya semuanya berbentuk segitiga ya anak-anak ya. Makanya disebut sebagai 5 segitiga. Nah, ini adalah contoh benda yang berbentuk seperti 5 segitiga. Ini adalah sebuah kerajinan tangan yang sangat indah ya. Nah, sekarang berapa banyak sisi dari 5 segitiga? 1, 2, 3, 4. Ya, banyak sisi dari 5 segitiga adalah 4. Lalu ada berapa banyak rusuknya? Ya, rusuknya adalah 6, sedangkan titik sudutnya berjumlah 4. Nah, jika dilihat prisma segitiga dan 5 segitiga ini memiliki jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang berbeda ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar tentang 5 segi 4. Nah, berbeda dengan tadi 5 segitiga yang memiliki alas berbentuk segitiga, kalau 5 segi 4 alasnya berbentuk segi 4. Seperti ini ya gambarnya. Nah, ini adalah gambar piramida yang bentuknya itu menyerupai dengan 5 segi 4. Nah, piramida ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terdapat di Mesir ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan menentukan berapa jumlah sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Ayo kita hitung. Ya, banyak sisinya berjumlah 5. Lalu ada berapa banyak rusuknya? Ya, rusuknya berjumlah 8, sedangkan titik sudutnya berjumlah 5 juga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang anak-anak sudah paham ya bagaimana menentukan banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut, dan juga banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut tiap-tiap bangun ruang. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pola barisan bangun ruang. Seperti pada bangun datar yang sudah pernah kita pelajari kemarin, bangun ruang juga bisa membentuk sebuah pola barisan. Nah, sekarang ibu memiliki pola barisan bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, kubus lagi, dan balok lagi. Ayo, sekarang tentukan 2 bangun ruang lagi untuk melengkapi pola barisan bangun ruang ini. Ya, pola barisan bangun ruang di atas disusun dari kubus dan balok. Susunannya dapat dilanjutkan sesuai dengan polanya. Nah, kita tentukan ya polanya. Polanya adalah kubus, balok, kubus, balok, kubus, balok, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita bisa tahu bangun ruang apa untuk melengkapi pola barisan bangun ruang berikut. Ya benar, berikutnya adalah kubus.
Nah, setelah itu dilanjutkan dengan balok. Nah, begitu ya. Ingat, caranya kita harus menentukan polanya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menentukan bangun ruang apa untuk melengkapi dari pola barisan bangun ruang yang akan kita isi. Nah, pola barisan bangun ruang dapat disusun oleh dua jenis atau lebih bangun ruang. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar melengkapi pola barisan bangun ruang yang terdiri dari lebih dari dua jenis bangun ruang ya. Ya, di sini ada kubus, lalu ada tabung, dan kemudian balok, kubus lagi. Nah, di tengah-tengah kosong ya anak-anak. Lalu ada balok, dan kemudian ada kubus. Nah, sekarang coba apa ya bangun ruang yang dapat mengisi kekosongan yang ada di tengah ini? Kita dapat melengkapi pola barisan bangun ruang di bawah ini dengan cara memperhatikan polanya. Pola barisan bangun ruang di bawah ini adalah kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok, dan begitu seterusnya. Nah, jadi bangun ruang yang tepat untuk melengkapi pola barisan di bawah ini adalah tabung. Jelas ya anak-anak? Jadi caranya adalah kita harus mengetahui dulu pola dari barisan bangun ruang tersebut. Nah, semoga penjelasan Ibu pada hari ini jelas ya. Kalau sudah jelas, sampai di sini pembelajaran tematik matematika kita hari ini bersama Ibu Tia. Jangan lupa ya anak-anak untuk terus menjaga kesehatan. Salah satunya dengan rajin cuci tangan dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, terus semangat belajar juga ya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.